Punya bule emang besar-besar. Aku udah pernah. Aku pengen lihat video kakak. Dia bisa main panas. Hai guys, Fabito balik lagi sini. Nah, kalian udah nonton kan yang Q&A part pertama. Nah, sekarang aku bakal ngelanjutin untuk part yang kedua Q&A. Mari kita lanjutin pertanyaan berikutnya ya. Ya, ini pertanyaan ya. Mari kita mulai part yang kedua. Pertanyaan dari Hairul. Bang, punya bule emang besar-besar yaitu alami or what? Aku kasih tahu sama kalian, nggak semuanya punya bule itu besar-besar. Selama aku di Jerman tinggal selama hampir 8 tahun, aku udah pernah, maksudnya nggak banyak sih ya, nggak mau ngucapin, nggak mau kasih tahu berapa banyaknya. Ya, itu nggak semua besar dan alami ya pasti alami. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Urip Santoso. Mau tanya nih, kan abang sering main gonta-ganti pemain, apa nggak tahu kena HIV? Nah, di Jerman ini kita hampir semua gay di Jerman mereka rajin-rajin medical check up. Jadi kadang biasanya 3 bulan sekali kita medical check up. Jadi kita bakal tahu kalau kita kena HIV atau tidak. Walaupun misalkan kita yang kena HIV di Jerman ini mereka nggak, maksudnya bukan nggak takut sih, maksudnya mereka gimana ya bilangnya untuk bahasa Indonesianya untuk menjelaskan, makanya ya hal yang maksudnya bukan hal yang wajar, maksudnya mereka karena health system care in German, so everything is gonna be okay, even though if you are working that you tell that to your colleagues that you have HIV, so they don't care. I mean, as long you're healthy or something, yeah, it doesn't have a problem, okay? Pertanyaan selanjutnya dari Fatul Atsim. Top bottom, pasti kakak bahagia banget bisa main panas. Efek kepo, jadi ya setiap lihat kakak di YouTube, keingat video kakak terus. Sehat selalu buat kakak. Bahagia bisa main panas, gak bahagia sih, maksudnya pertama untuk ngelakuinnya, bahagia, dibilang bahagia juga enggak, maksudnya excited doang gitu. Terus keinget dari video kakak selalu, thank you banget ya pokoknya ya. Terus pertanyaan dari Rian Latif. Kak, aku pengen lihat video kakak, caranya gimana dong? Lihat aja, cari atau langsung ke websitenya Timtils atau Fakermed, kalian bisa lihat video-video aku di sana. Ini pertanyaan dari Budi Suswanto. Itunya makin gede diapain? Bukan dari lahirnya aku gak pernah ngapa-ngapain sama sekali. Itu udah dari lahir aku dapat seperti itu. Pokoknya aku tahu nggak ada namanya aku pakai yang namanya pembesar atau bagaimanapun ya. So, pertanyaan dari Indra Kwok. Kalau di film itu kan berbeg, bagaimana dengan penularan HIV-nya? Nah, aku udah jawab, pokoknya kita di sini di Jerman, atau bukan di Jerman aja, hampir di seluruh dunia udah menciptakan namanya obat namanya PrEP. Itu semacam tablet yang untuk mencegah penularan HIV, tapi tidak mencegah penularan penyakit seks kelamin ya. Itu aja. Dan kita sering check up, so ya, no problem. Terus pertanyaan dari Mama. Kalau disuruh pilih enakan ML sama bule atau orang Indo, alasannya kenapa? Kalau disuruh pilih aku nggak pernah memilih, sama-sama enak pokoknya. Jadi aku pernah main sama orang Indo, orang lokal juga pernah main sama bule. Jadi tergantung orangnya sih, tergantung orangnya, bukan tergantung race-nya, kamu dari mana, dari negara mana, nggak, itu bukan yang tergantung buat aku. Yang penting bagaimana kalian bisa bisa menunjukkan kehebatan kalian di tempat tidur, itu aja. Oke, pertanyaan dari Oki Nesa. Berapa bayaran gaji sekali syuting film dewasa? Apa benar aktor film dewasa gay lebih besar bayarannya daripada aktor film dewasa normal? Makasih, stay healthy and safe. Untuk bayarannya, aku misalnya untuk aktor film dewasa normal nggak pernah tahu sama sekali karena belum pernah nanya sama film aktor normal. Tahu aku, kalau nggak salah aku tahu itu dari Amerika, dari Kanada. Itu siapa namanya, dia pemain baru yang banyak tatonya, aku lupa namanya. Malik Degalti juga. Terus siapa namanya yang baru ya, lupa. Ya itu straight. Dia kayak lebih banyak yang malah kalau misalnya kamu orang straight gitu, terus mau join
jadi bintang film gay porno gitu, kayaknya bayaran mereka lebih mahal daripada bayaran gay. Kalau itu setahu aku sih, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Terus pertanyaan dari Rudi Ahmad. Gimana tanggapan ibu ketika abang jadi pornstar? Ada apa keinginan stop jadi pornstar? Aku juga pernah jawab, nanti ku link pokoknya di link video ini. Itu udah pernah aku jelaskan. Keinginan stop jadi pornstar, apa ada keinginan stop jadi pornstar? Pasti ada ya, keinginan suatu saat pasti ada. Nggak mungkin aku kerja, karena umur kita makin tua, nggak mungkin kita umurnya tua laku. Jadi pas suatu saat ada keinginan untuk jadi stop jadi pornstar. Ya, Kak, pertanyaan selanjutnya, Kak emang nggak takut kena HIV AIDS ya gonta-ganti pasangan atau saat melakukan hubungan seks memakai pengaman kah? Thanks. Ini pertanyaan dari Rio Santoso. Aku udah jelaskan untuk gonta-ganti pasangan, hubungan seks, pengaman kah, pokoknya di sini bukannya tak dibilang takut, nggak takut. Dibilang takut ya pasti takut. Gimana ya jelasinnya sih? Wajar di situ karena aku selama aku tinggal di Jerman, aku bukan bilang nggak takut, maksudnya yang kalau memang dapat ya dapat di sini, karena di Jerman udah aku bilang sistem healthcare-nya itu bagus gitu, karena juga di Jerman atau di negara-negara maju di Eropa, mungkin di Indonesia, di Asia juga ada, aku nggak pernah tahu, kita ada namanya PrEP itu aja. Pertanyaan dari Muza Channel. Kak, saat sedang adegan syuting film panas, pernahkah Kak dapat model top yang Mr. P-nya itu big size? Terus apa nggak sakit tuh Kak? Hampir semuanya big size. Sakit ya pasti sakit. Ya. Ini pertanyaan dari, wow, pertanyaan banyak banget ini, panjang banget. Dari Raymond. Satu, menurut kacamata Abang Fabio, kenapa ya orang bule nekat jadi aktor bokep, khususnya same sex? Same sex, padahal itu kan ada jejak digitalnya di hari depan. Apa nggak kasihan sama anak-anaknya nanti kalau udah berkeluarga? Apa di sana juga nggak jadi bahan gibahan tetangga dan keluarga mereka? Apa nggak dibully sama teman-temannya terutama yang straight rela main sama cowok demi uang? Misalkan di negara kita satu video singkat aja bisa buat pemainnya nekat bunuh diri karena terlanjur malu. Mohon penjelasannya detail ya bang, karena sampai hari ini masih belum diterima akal sehatku. Oke, aku jelaskan pokoknya. Seperti yang aku bilang, di Jerman ini karena mereka orangnya lebih open minded, lebih terbuka. Aku juga seperti aku juga mungkin aku dari Indonesia, pikiran aku masih seperti kayak orang Indonesia, tapi karena aku tinggal di Jerman di sini, jadi mulai pemikiran aku mulai mengikuti orang-orang Jerman yang mulai terbuka. Aku juga ada teman straight dan kolega aku, mereka tahu siapa aku main pernah mereka wajar aja dan biasa aja, mereka menerima apa pekerjaan aku, jadi buat mereka itu hal yang wajar, jadi nggak masalah pokoknya. Dan ya itu yang seperti aku bilang, kalau misalnya berkeluarga, nggak tahu juga ya, mungkin hampir semua orang gay itu yang di sini jarang yang mau berkeluarga karena mereka tahu jati diri mereka siapa, karena mereka gay, seorang gay, jadi jarang mereka yang mau berkeluarga. Mungkin berkeluarga bisa, tapi yang same sex marriage ya, dan mungkin sebelum sebelum itu dia kasih tahu pasangannya, pacarnya kalau dia pernah menjadi pornstar. Jadi semuanya ya gampang sih di sini di Jerman, orangnya mulai seperti aku bilang, pokoknya orang Jerman itu orangnya open minded. Bukan kayak orang Indonesia yang masih terbuka tentang agama. Aku tahu Indonesia adalah penduduk agama Islam terbesar di dunia, makanya masih konservatif, sedikit konservatif. Enggak semua orang Indonesia seperti itu pokoknya ya. Dan aku menerima konservatif itu, jadi aku maksudnya enggak gegen, apa sih bahasa Indonesia gegen gitu? Menantang atau menolak konservatif, karena aku harus menerima, karena kalau kita nggak menerima, dunia ini bukan indah, nah mungkin nggak jadi indah, kita harus menerima perbedaan itu aja. Nah, pertanyaan dari Nur Aziz, maaf kak, saya masih kurang paham Q&A maksudnya apa. Udah tahu ini aku buat Q&A, udah tahu kan bagaimana ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Faisal Amir. Sekarang keluarga dan teman-teman di sini sudah tahu kamu kerja gituan kan, ada rasa malu nggak kirim video hotmo? Keluarga dan teman-temanku udah tahu semuanya. Untuk rasa malu pasti ada rasa malu, dan rasa takut pasti ada rasa takut. Eh, ya kenapa pasti kalian badannya kenapa mau jadi pemain film pornstar, kalau aku takut dan kalau aku malu.
sebelum aku memutuskan untuk jadi film porn, jadi pemain bokep, itu aku berpikir panjang banget tapi sebelum aku memutuskan untuk jadi pemain film porno. Tapi di salah satu ini ada mungkin bukan mimpi yang baik untuk diikutin ya. Pokoknya aku jelaskan lagi, ini bukan mimpi, bukan sesuatu yang bisa diikutin ya. Maksudnya jangan diikutin pokoknya. Ah, sorry guys, Indonesia, misalnya bahasaku nggak terlalu bagus, maafin ya, harap maklumin. Ya, abang boleh dapat videonya, cari aja di websitenya langsung ya. Terus dari pertanyaan Irwansyah, aku belum pernah nonton videonya lah. Kalau belum pernah, ini aja subscribe langsung ke channelnya Tim Tales atau Fakernet. Bisa lihat video-video aku di sana. Terus pertanyaan dari Wafi Rea. Bro, nggak ada niat ngajak si Johannes naik bahu main film bro. Intinya nggak kalah lo sama orang-orang sono. Siapa sih Johannes naik bahu? Kalian bisa tahu aku nggak? Kalau memang kalian tahu, komen below ya. Atau aku cari Google sendiri. Terus pertanyaan selanjutnya, love much. Jaga kesehatan ya bang, habis main gitu-gituan karena kerja, habis itu makanan sehat, jaga kebersihan dan istirahat. Itu pasti aku selalu makan makanan yang sehat di sini, jaga kebersihan dan istirahat. Kalau istirahat tergantung juga, kadang tuh susah tidur orangnya. Pokoknya terima kasih udah memperhatikan aku baik, memperhatikan aku. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Julius Adipe. How to tell your family that you are gay? And what do you think about an open relationship while getting boyfriend? What the difference you real life versus porn star life? Thanks. Okay. How to tell your family, the first question, how to tell your family that you are gay? The first time, maybe I will make a video for my coming out story to my family. Okay, I will not telling now. Okay, and what do you think about an open relationship while getting boyfriend? In my opinion, like I want also to have an open relationship because I like to have open relationship. It doesn't mean like I'm not jealous. Of course, I'm a jealous person. When my boyfriend, maybe before we make a relationship with my boyfriend, I will ask him first. I want to have a relationship, and if we want to have a relationship, we need to do together. I don't want to my boyfriend to do. I mean, like to do something separate than me. So we need to every time make together, even sex together. So with the other people. What the difference you real life versus porn star life? The difference is, you know what? I'm a shy person. Yeah, I'm really shy person. That's why one of the reason that I want to join being porn star. So I want to explore myself because I'm from Indonesia. We use being a really conservative, like really shy, because this is our culture, you know. Everybody know that Indonesian is a little bit shy guys. So that's why I want more explore myself. I want to challenge myself if I can do it or not. So that's it. Thank you so. Pertanyaan dari Pram Habibi, bang pacaran cewek apa cowok? Belum ada pacar. Pertanyaan selanjutnya dari Koirul Alis Sabana. Apakah di dunia porn agensi yang kakak naungi menyediakan dokter pribadi seperti hal yang di agensi porn Jepang? Jadi artisnya diwajibkan untuk cek sebelum dan sesudahnya tampil. Kalau ada, bagaimana prosedurnya? Setiap berapa bulan harus cek? Sebelum main diberi atau harus minum apa dulu biar menghindari penyakit yang tidak diinginkan? Maaf ya kak, pertanyaanku panjang. Aku harap kakak nggak bingung bacanya dan paham semua pertanyaanku. Terima kasih. Aku paham banget. Terima kasih juga pertanyaannya. Untuk di Eropa, aku nggak tahu di Amerika karena belum pernah syuting sama studio house-nya yang dari Amerika. Kalau untuk di sini kita nggak ada dokter pribadi. Kita pergi ke dokter masing-masing kita sendiri karena di Jerman kita udah asuransi kesehatannya. Jadi kalau kita memang juga ke dokter, kita nggak perlu bayar. Dan untuk kesehatan kita selalu cek tiap 3 bulan sekali. Nah, dan seperti aku bilang,
di Jerman atau di Amerika atau di negara-negara lain kita ada namanya PrEP. Itu kita minum tiap hari untuk mencegah virus HIV. Dan aku udah pernah dan aku jelasin lagi, PrEP ini hanya untuk mencegah virus HIV tapi tidak mencegah penyakit kelamin seks seperti hepatitis, bilis dan sebagainya ya. Maaf ya kak, pertanyaanku udah aku jelasin semuanya. Mudah-mudahan jelas ya. Ya itu yang pertanyaan terakhir dari Koirul Alis Cabana. Pokoknya terima kasih guys pada kalian semua yang telah kirim pertanyaan-pertanyaan. Semoga kalian puas dengan pertanyaan-pertanyaan aku. Dan seperti biasanya aku lupa bilang dari awal video, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sosial media kalian. Dan tunggu video selanjutnya dari Fabio Toba. Salam guys, thank you.